dia tidak punya. Artinya betul-betul manut dengan majikannya. Mau dijual beli pun bisa. Dia betul-betul pasrah dengan majikannya. Gak boleh ini ya enggak. Disuruh begini ya harus mau. Sampai begitu. Maka harusnya ada sisi pasrah yang luar biasa sebagaimana pasrahnya anak-anak. Sekarang begini Bapak Ibu ya, ilustrasi ya. Ingat-ingat dulu zaman masih di dalam kandungan. Masih ingat Pak? Enggak ya. Dan bagaimana Allah Ta'ala mencukupkan semua yang dibutuhkan oleh janin. Asupannya lewat siapa? Lewat ibunya. Tanpa dia harus kemudian mencari sendiri. Udah pasrah dia soalnya. Dia mau ngapain? Dia bekerja juga belum bisa gitu. Nyari oksigen sendiri gak bisa. Sama Allah disupport. Begitu dia lahir, pasrahnya masih totalitas itu. Akhirnya yang bingung siapa? Bukan bayinya yang bingung Pak. Yang bingung siapa? Orang tuanya. Begitu bayi nangis yang bingung bapak ibunya kan? Wah ini apa ini? Antara pipis, antara buang air besar gitu. Diganti semuanya. Cek popok, oh ini nggak ada isinya. Coba kasih mimi asi, nggak berhenti juga. Bingung orang tuanya. Jadi yang Allah Ta'ala gerakkan justru orang di sekitarnya. Gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan bayi ini? Karena saking kondisi anak itu mereka betul-betul pasrah. Bahkan di level nanti setelahnya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang masih main-main itu juga masih mereka nggak mikirin besok harus, dan mereka nggak mikirin hutang orang tuanya. Sepakat Bu ya? Mereka nggak ada tuh pusing. Gimana riba bapak saya belum selesai besok? Nggak ada. Main-main aja. Tapi justru Allah Ta'ala beri banyak pertolongan untuk anak-anak itu. Bahkan kalau kita bicara meninggal, ya, kalau ada anak sampai meninggal di usia anak-anaknya, sudah jelas itu langsung. Karena dia masih meninggal dalam fitrahnya. Betul begitu ya? Ini luar biasa. Maka sejatinya hamba itu harusnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya mendapat ridho Allah kalau orang itu belum pasrah seutuhnya kepada Allah? Ya. Maka dia harus pasrahkan dulu. Dia harus jadikan dirinya betul-betul, ya saya ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Allah Ta'ala. Dan itu yang kemudian muncul kuat dalam pribadinya Ustadz Haris. Ustadz Haris itu Bapak Ibu sampai di beberapa momentum. Ini cerita banyak lah dengan Pak Bilal tentunya. Kayak misalnya urusan tiket apa gitu ya. Beliau itu betul-betul sudahlah terserah Allah Ta'ala saja gimana ceritanya gitu. Itu sudah limit jamnya dan seterusnya, berangkat santai aja ke bandara. Padahal itu sudah tinggal berapa menit itu Pak Bilal. Waktu yang sangat mepet sekali. Sampai di airport ternyata Allah Ta'ala takdirkan penerbangannya delay 1 jam. Sampai di airport ternyata tiket ini gimana caranya, nama asli beliau Aris Hidayat gitu. Ditulis dibelikan tiket namanya Haris Mujahid gitu. Karena kebiasaan nyebutnya Haris Mujahid gitu. Beli tiket pesawat namanya Haris Mujahid. Kejadian juga. Dan itu beliau sudah santai aja, nggak jadi masalah dan selalu ada solusi. Ada apa selalu ada solusi. Itu bentuk bagaimana orang itu kalau pasrahnya betul Pak. Maka saya pribadi kadang masih sering memperhatikan kalimat orang-orang yang mungkin kalau kita bicara ikhlas sudah saking ikhlasnya begitu ya. Dia betul-betul pasrah. Kadang sampai mereka nasihatin kita itu dengan kalimat orang itu kalau sudah pasrahnya betulan, dia batin apa gitu ya. Dia menginginkan apa itu dia dapatkan. Tanpa harus dia effortless lah, ya, tanpa harus ada usaha banyak. Itu karena ketulusan niat pasrah yang luar biasa. Nah ini karakter utama yang ini harus terus kita bangun. Karena namanya iman itu sebagaimana Nabi kita katakan, dia tambah dan kurang, dia naik, dia turun, ada fluktuasinya. Maka ini harus terus dipupuk, harus terus ditingkatkan, harus terus lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya saya nggak tahu kalau di pelatihan ruqyah mungkin tentu ada ya. Tapi di pelatihan pengobatan tradisional atau terapi alternatif seperti ini, saya baru di PAZ aja ketemu ada harus diceramahin masalah ikhlas, ini ridho Allah gitu. Kalau di lain sudah kita bicaranya fokus jurus apa gitu kan, kelan-kelan penyakit gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya, ini karakter pertama. Dan ini nanti akan melingkupi banyak karakter yang ada di buku yang ada di tangan Bapak Ibu. Ada masalah ketauhidan di situ muncul. Otomatis kalau orang itu pasrahnya betulan, dia yakin, dia sadar dirinya hamba Allah, maka yang ada nanti pasti dia akan gimana caranya saya hanya mendahulukan Allah Ta'ala. Dia tauhidkan Rabbnya,
dia tidak akan berani mensekutukan Allah. Itu sudah otomatis, ya. Tapi kalau dia tidak pasrah sejak awal, dia tidak sadar posisinya, positioningnya di hadapan Allah itu siapa, yang ada dia akan selalu merasa dirinya bisa sendiri. Padahal tanpa Allah dia bukan siapa-siapa, gitu ya. Baik, kembali ke slide lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, boleh diklik lagi layarnya, Pak Iman. Sip.